Kemala Hayati, Laksamana perempuan pertama dunia. Perempuan bangsawan dengan hasab Laksamana berada pada masa Golden Age Kesultanan Aceh. Lulusan terbaik dari Askari Baitul Muqaddas, Royal Military Academy Sultan Selim II di Aceh. Petarung tangguh yang menikam Cornelis de Houtman di atas kapal Belanda dan bersama Iskandar Muda melawan invasi armada Alfonso de Castro dari Portugis. Negosiator ulung berbahasa asing, memimpin diplomasi dengan Sir James Lancaster, utusan Ratu Elizabeth I. Mengawal pengiriman 3 duta diplomasi Aceh menjumpai Prince Maurits. Duta-duta tersebut menjadi utusan pertama kerajaan dari Asia, dan sebagai penanda Aceh adalah kerajaan berdaulat pertama yang mengakui kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Penggagas dibangunnya Benteng Inong Bale sebagai pusat pertahanan Selat Melaka dan pemimpin 2000 pasukan dengan 100 kapal perang. Mala Hayati ikut menjadikan maritim Aceh yang terkuat di Asia Tenggara abad ke-17. Nyak Din, Ratu Perang Aceh. Cut Nyak, musuh yang dihormati oleh Belanda. Ia berjuang tidak kenal takut dan nyalinya tidak pernah surut mengobarkan semangat sabir. Kampung Cut Nyak dibakar, ia pergi merajai lembah dan hutan Aceh bersama Tengku Umar, bersembunyi, menyerang dan menusuk musuh dengan berani. Cut Nyak tidak peduli kebutaan dan rentah fisiknya yang menggerogoti tubuhnya. Penangkapan dilakukan Belanda di Perung Manggeng, Aceh Barat. Cut Nyak mendekam di penjara wanita bawah tanah Gedung Stauhis Batavia. Kemudian diasingkan ke Sumedang, Jawa Barat, jauh dari tanah Aceh. Sebuah penderitaan panjang yang tidak terungkap. Cut Nyak menutup mata selamanya 6 November 1908. Cut Mutia, mutiara bangsa dari Pasai. Suami Cut Mutia, Tengku Cik Tunong, tertuduh melakukan penyerangan terhadap bivak patroli Sersan Colliers yang sedang berteduh di Menasah Merandih Paya, Kota Lok Sukon pada 1905. Tengku Cik Tunong ditangkap Belanda dan dihukum tembak mati di Lok Semawi. Peristiwa tersebut tidak menghentikan daya juang Cut Mutia. Ia terus melakukan penyerangan terhadap pusat-pusat pasukan Belanda. Bersama suami keduanya, Pang Nanggro, pergerakan Cut Mutia merambah lebih jauh dari Aceh Utara sampai ke belantara Tanah Gayo. Koloni Macan memburu Cut Mutia pada Oktober 1910. Cut Mutia bersama pasukan disergap dan diserang di Perung Putung. Cut Mutia tertembak di kepala saat menghadapi serbuan Belanda. Merah Bihe, Panglima Perang Laskar Rakyat. Pocut, seorang pejuang dari Aceh Besar. Ia sangat berani menyerang patroli-patroli Belanda dalam jarak dekat. Keberaniannya terdengar sampai kepada seorang kolonel Belanda dari NTB. Kolonel tersebut datang ke Aceh untuk menyampaikan penghormatan khusus kepada Pocut. 1902, sebelum patroli Belanda menjergap Pocut yang dipimpin oleh Kolonel T.J. Velman, Pocut sudah lebih dulu menyerang. Namun pihak Belanda berhasil membalas dengan 2 tetakan kelewang mengenai bagian kepala dan bahu. Bahkan tendon urat ketingnya putus. Pocut terkapar tak dikenali. Setelah membaik, Pocut tetap tidak gentar untuk kembali ke medan perang. Tengku Fakinah. Tengku Fakinah adalah seorang ahli benteng. Panglima Perang Aceh, memimpin 4 benteng pertahanan atau kuta. Benteng yang bernama Kuta Cut dibangun oleh para perempuan di bawah arahan Tengku Faki. Mereka membuat pagar, menggali parit dan melakukan pemasangan ranjau. Tengku Faki sempat membangun daya khusus untuk perempuan belajar Al-Quran. Ketika Belanda menyerang kampungnya, semua bangunan hancur. Tengku Faki lolos dari kepungan serdadu. Sejak peristiwa tersebut, ia memilih bergerilya bersama Pocut Awan, ibu dari Panglima Polin. Jejak gerilya Tengku Faki menembus Pasai, Gajio, Lues sampai area sekitar Laut Tawar. 1905, Tengku Faki melakukan ibadah haji. Ia menetap di Mekah selama 3 tahun memperdalam ilmu fikihnya. Tengku Faki wafat di Aceh usia 75 tahun, kepergian seorang pahlawan dan ulama. Pocut Baren, Panglima Perang Laskar Rakyat. Pocut lahir tahun 1880 di Aceh Barat, dan setelah suaminya Sahid, Pocut menjadi panglima perang. Pocut mendirikan benteng di Gunung Mancang di sebuah gua yang sulit dicapai. 2 Brigade Marsose Belanda menjadi korban batu-batu gunung yang digulingkan Laskar Pocut saat ekspedisi Belanda ke benteng. 6 bulan Belanda terus mencoba menghancurkan benteng tersebut. Belanda mengalirkan 1.200 kali minyak tanah dan membakar benteng secara brutal. Peluru menembus kaki Pocut pada pertempuran dengan pasukan Marsose. Pocut tertangkap dan dibawa oleh Letnan Hoggers ke Kutaraja dengan kapal perang. Penangkapan Pocut tidak mengecilkan nyali pengikutnya. Peperangan terus berlanjut meski kekuatan semakin lemah.
Kaki Pocut diamputasi dan dirawat di rumah sakit militer. Setelah pulih, Pocut berhenti bergerilya dan menetap di Tungkop membantu rakyat bertani. Pocut berhasil membuat daerah tersebut surga.